Telkomsel adalah salah satu perusahaan operator telekomunikasi seluler di Indonesia. Saat ini, Telkomsel menjadi operator telekomunikasi seluler terbesar di Indonesia yang mengoperasikan 236.000 BTS dan melayani lebih dari 170 juta pelanggan, sehingga membuat Telkomsel mengambil pangsa pasar telekomunikasi seluler Indonesia hampir sebesar 60% di tahun 2020. Dengan capaian tersebut, Telkomsel menjadi operator terbesar ke-6 di dunia yang melayani ratusan juta pelanggan dalam satu negara bekerja. Sehingga pada kesempatan kali ini, saya dan teman-teman sekelompok saya akan melakukan benchmarking nilai-nilai dasar ASN berakhlak pada PT Telkom Kabupaten PD Jaya. Iya, kita kan itu budaya perusahaan itu tadi, SOP itu tadi. Kita terapkan sangat maksimal di sini. Baik pada saat pelanggan masuk, kebutuhan pelanggan sampai pelanggan sudah selesai kita layani di sini. Kemudian Pak Teguh, ini untuk pengembangan kompetensi pegawainya itu seperti apa Pak Teguh di ruang lingkup Telkomsel ini? Seperti saya bilang tadi, kita punya report di sini. Setiap seminggu sekali kita ikut ujian online. Itu namanya product knowledge, ujian product knowledge. Kita update product knowledge setiap minggu. Jadi dari situ kita bisa menilai kemampuan SDM itu seperti apa. Kalaupun nanti SDM kita nilainya bagus, kita bisa evaluasi. Kita akan melakukan training baik mingguan, bulanan, bahkan triwulan dan tahunan juga. Kita continue melakukan training untuk SDM-nya Pak Sahrul. Benar sekali Telkomsel ya. Berarti di setiap petugasnya, setiap karyawan itu harus betul belajar dan harus belajar setiap hari Pak ya. Setiap hari harus update dengan apa namanya itu, dengan perkembangan teknologi ya. Iya betul. Teknologi yang terbaru ya. Karena seperti kita ketahui Telkomsel ini selalu update nih setiap ada perkembangan teknologi, selalu terdepan nih yang apa namanya tuh yang mengembangkannya Pak ya. Di setiap karyawan itu tentu untuk harus terus belajar ya, bahkan setiap minggu ya ujiannya. Setiap minggu kita melakukan ujian online itu ujian online ya. Otomatis semua karyawan itu dia nggak bisa berhenti di situ aja. Itu harus belajar setiap hari Pak ya. Iya, setiap hari. Jadi ketika misalnya dia agak kurang bagus atau apa nanti akan di training ya. Iya, kita evaluasi. Evaluasi dan dilakukan training ya. Iya, betul. Mungkin untuk Ibu Ade dan Ibu Dina ada yang ingin tanyakan? Boleh ditanyakan, tapi jangan menyangkut dengan keuangan ya. Karena itu bukan kapasitas kita nantinya. Boleh, silakan Mbak Ade, Mbak Dina. Jadi target kedepannya untuk PT Telkomsel apa itu Pak? Target kita melayani pelanggan dengan setulus hati. Itu aja. Oh, itu termasuk motonya ya Pak? Iya, motonya. Iya, apalagi berarti sekarang kan kalau secara setulus hati berarti kan harus ada apa tuh namanya, kriteria apa gitu untuk pelanggan gitu kan? Maksudnya untuk melayani pelanggannya gitu harus ada nilai-nilainya, ada nilai-nilai apa aja yang gitu, diterapkan pada SDM-nya gitu untuk ke pelanggannya gitu Pak. Ya. Pertama kan harus ramah dulu kepada pelanggan. Yang kedua, ramah ya Pak, ramah. Iya, ramah. Kita harus ada rasa ingin membantu. Ya, ingin membantu. Jadikan pelanggan itu sebagai teman. Ya, bukan sebagai raja. Bahwa kita ini relasi. Bukan bahwa pembeli adalah raja, bukan. Di sini kita sebagai relasi. Dia membutuhkan kita membutuhkan dia. Itu sih. Yang penting pelanggan masuk dengan senyum, keluar juga dengan senyum.
Jadi selesai close-nya kan? Puas dengan pelayanannya ya Pak ya? Ya, betul Mbak Dina. Mungkin Mbak Dina ada yang ingin tanyakan sebelum kita closing nanti. Kalau dari pekerja sendiri kan tadi melayani dengan ramah gitu Pak kan. Mungkin ada tolak ukurnya gitu, ada poin-poin penting kayak tadi di sini kalau CPNS ini tolak ukurnya gitu core value-nya itu berakhlak. Nah, kalau misalnya di ini sendiri di apa namanya? Pekerja dari Telkomsel sendiri itu apa? Kalau kami biasanya berorientasi pada pelayanan, akuntabel gitu Pak. Jadi dari sana ada moto tersendiri untuk apa namanya? Untuk pemacu pekerja untuk lebih bagus lagi. Ya, yang seperti saya katakan tadi, pelanggan sudah masuk ke Grapari, berarti pulang dengan selesai permasalahannya semua. Jadi dimulai dari dengan dia masuk, kita sapa dia, kita berikan salam dia, ada kebutuhan apa, sehingga dia bisa ke sini, sehingga kita maksudnya ada interaksi antara kita dengan pelanggan. Kebutuhan dia apa? Itu yang kita selalu sampaikan kepada teman-teman. Itu Mbak Dina. Standarnya sih ISO. Kita pokoknya pelanggan udah masuk, keluar tanpa kendala. Jadi apapun keluhan tentang Telkomsel, dia keluar dari pintu Grapari, dia udah selesai semua. Nanti di ujung, kenapa? Ya, dilanjutkan Pak, nggak apa-apa. Nanti di ujung pelayanan kita akan tanyakan ke pelanggan. Bapak Ibu, ini sudah kami kerjakan. Ada lagi yang bisa saya bantu? Misalnya si pelanggan ngomong, urusan ini saya sudah di sini saja. Bapak Ibu nanti setelah nyampe ke rumah mungkin ada masuk SMS dari kita, SMS survei namanya Mbak Dina. Nanti di situ ada pertanyaan, apakah Anda sudah dilayani di Grapari Telkomsel, bagaimana pendapat Anda, apakah Anda puas atau tidak. Itu yang menjadi acuan kami. Makanya tadi sempat Pak Zahrul ngomong bahwa kita pernah menjadi nomor 3 nasional untuk pelayanan di Grapari. Jadi kita di situ. Jawaban pelanggan itu real, bukan kita buat-buat bahwa emang pelayanan kita itu sangat memuaskan. Begitu Mbak Dina. Mungkin Pak Teguh setelah gini, untuk terakhir mungkin ya. Mengingat nih waktu Pak Teguh nih sangat padat, beliau mungkin sebentar lagi akan meeting dengan Sumbagut katanya. Jadi itu Pak, bagaimana sih Telkomsel itu membentuk kolaborasi dengan teman-teman lain sehingga Telkomsel ini bisa sangat bagus seperti tadi kita bicarakan dalam melakukan pelayanan. Mungkin gimana sih tip-tipnya untuk bisa berkolaborasi dengan itu kan banyak ini Pak ya. Di Telkomsel itu ada dari security mungkin awalnya, ada CS ya, ada kasir, dan ada mungkin teman-teman yang lainnya tuh yang mungkin nggak nampak di kami ini. Itu gimana sih bisa berkolaborasi sehingga Telkomsel khususnya Grapari PD ini bisa mendapatkan penghargaan ataupun sebagai pelayanan yang prima. Seperti itu Pak. Ya, intinya kita teamwork. Kita di sini punya anggota untuk layanan. Kita di sini ada 20 anggota. Untuk layanan ada 6 anggota. Untuk pemasaran ada 14. Jadi teamwork kita harus selalu ada. Mulai dari depan, mulai dari security, greeter, CS, kasir, dan back office. Kita harus ada kerjasama. Misalnya si CS ada permasalahan yang belum selesai, dia bisa ke belakang untuk konfirmasi ke pihak back office. Nanti pihak back office akan menghubungi tim leadernya, dan tim leadernya akan menghubungi ke area. Kita punya punya tim-tim yang sangat solid di sini. Itu ditanya dengan dari pertama kita briefing pagi, setiap pagi sebelum kita masuk kita briefing dulu 15 menit. Apa nih kendala yang kemarin kita belum selesai, nanti kita selesaikan hari ini. Atau apapun yang ada produk yang kita hari ini kita belum bisa, kita berbudget sama-sama di pagi waktu briefing itu. Kita buka briefing 15 menit setiap hari.
Kita buka layanan di sini jam 8, jadi setengah 8, jam 7.30 kita udah ada di kantor untuk briefing. Kita ngobrol-ngobrol, nanti kelihatan, misalnya ada permasalahan di rumah, misalnya Mbak Adi nih lagi ada apa sama pasangannya. Nanti kelihatan waktu kita briefing. Kita briefing dulu, apa ini ada kendalanya, kita selesaikan sama-sama. Pokoknya kita buka layanan jam 8 pas, kita udah smart semua, udah siap semua di layanan. Itu juga kita waktu nutup, waktu kita pulang, sebelum pulang, kita tutup jam 5. Jam 5.15 kita briefing dulu, debrief namanya. Semua permasalahan kita yang hari ini kita harus selesaikan. Misalnya ada satu pelanggan yang hard complaint, yang tadi marah-marah, tapi belum bisa diselesaikan. Besok paginya kita utamakan ini dulu, bahwa si bapak yang tadi hard complaint, paginya sudah selesai. Jadi tidak ada hutang hari esoknya. Di situ, Pak Zahrul. Oke, terima kasih banyak, Pak. Selesaikan di hari yang sama. Tidak ada terutang. Intinya kita tidak ada problema yang masih tertunda di kantor kita. Semua harus selesai pada saat itu juga.